Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Rizky Febrianti Khorunisa, perwakilan dari kelompok 2, dalam memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan sedikit menyampaikan hasil dari studi kelayakan bisnis dari kelompok 2 dengan judul Studi Kelayakan Bisnis Pengembangan Outlet Lumpia Basah Kataji dengan anggota kelompok Alin Feli Pasha Imadudin, Febitri Andini, Gina Roshidah, Muhammad Azhar Abdillah, dan saya sendiri Rizky Febrianti Khorunisa. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada aspek pemasaran, yang ketiga ada aspek teknis dan operasional, yang keempat ada aspek manajemen dan organisasi, dan yang terakhir ada aspek keuangan. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana profil perusahaan dari Lumpia Basah Kataji ini. Sebelumnya Lumpia Basah Kataji ini merupakan filosofi dari bahasa Kataji atau yang artinya kaya dan dalam. Sedangkan Kataji itu sendiri merupakan pengambilan dari bahasa Sunda yang bermakna dari taji. Nah, taji itu sendiri merupakan pada artinya merupakan selongsong logam yang ditambah pada siih atau bagian tajam pada kaki ayam jantan. Nah, Lumpia Basah Kataji ini cukup viral di wilayah Kabupaten Bandung dikarenakan cara pemanfaatan media sosialnya yang sangat efisien sehingga menarik banyak pelanggan. Selain itu juga, produk Lumpia Basah Kataji ini merupakan salah satu unik yang membuat orang-orang tertarik untuk mencobanya, yaitu diantaranya banyaknya varian dari topping Lumpia Basah Kataji ini sehingga orang-orang sangat tertarik untuk mencobanya. Nah, selanjutnya ada profil dari pemilik Lumpia Basah Kataji ini. Ownernya itu ada Cecep Aji Sukmawijaya. Beliau berkelahiran pada 4 Desember tahun 2000 dan merupakan lulusan dari SMA Pasundan Banjaran. Nah, berikut di sini tertera ada profil kelembagaan di mana Lumpia Basah Kataji ini sudah mendapatkan sertifikat halal. Selanjutnya ada profil mengenai manajemen SDM. Lumpia Basah Kataji memanfaatkan fleksibilitas struktur kerjanya dengan memiliki jenis karyawan yaitu yang full time. Nah, untuk memenuhi kebutuhan operasional harian dan akhir pekan juga, memisahkan pekerjaan penuh waktu yang memberikan kemampuan untuk mengelola tenaga kerja secara lebih efektif dan efisien tergantung pada fluktuasi permintaan pelanggan pada setiap minggunya. Lalu yang kedua ada profil keuangan. Lumpia Basah Kataji dimulai dengan modal awal dari pemilik yaitu sebesar 235 juta, di mana modal ini merupakan titipan dari pemilik yang digunakan untuk mendirikan dan mengembangkan usaha. Dengan adanya ekuitas, Lumpia Basah Kataji dapat lebih fleksibel dan memiliki kendali lebih besar terhadap keputusan keuangan dan operasional. Modal awal ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembelian peralatan, bahan baku, perlengkapan, dan kebutuhan operasional lainnya. Selanjutnya ada jangkauan pemasaran. Melalui strategi pemasaran yang cerdas, Kataji menyusup ke kehidupan pelanggan melalui media sosial, terutama di Instagram. Kehadiran aktif di platform Instagram ini memungkinkan Kataji untuk terus berkomunikasi, memperbaharui menu, dan memberikan tawaran seperti kepada pengikut setia atau loyalty terhadap pelanggan. Selain eksistensi digital, Lumpia Basah Kataji memperluas cakupan dengan membuka cabang baru pada tanggal 10 Oktober tahun 2023, di mana lokasinya itu cukup sangat strategis, yaitu berada di Jalan Raya Banjaran Arjasari. Menandai langkah signifikan dalam ekspansi bisnisnya. Dengan ini pelanggan memiliki opsi untuk menikmati lumpia basah tidak hanya dari toko pusat, tetapi juga dari cabang yang semakin bertambah. Selanjutnya saya akan bahas mengenai analisis SWOT dari Lumpia Basah Kataji. Yang pertama ada strength atau kekuatan dari usaha Lumpia Basah Kataji ini. Yang pertama, produk Lumpia Basah Kataji ini menawarkan cita rasa yang lezat dan unik, menjadikannya pilihan menarik dan beragam menu lumpia sesuai dengan selera konsumen, di mana konsumen dapat memilih sendiri topping apa saja yang dapat digunakannya ketika memesan produk tersebut.
Lalu yang kedua, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dalam proses pembuatan lumpia. Proses produksi yang efisien dan terorganisasi dengan baik mampu menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk secara berkelanjutan. Meskipun lumpia basah Kataji ini memiliki dua outlet, tetapi rasa dari kedua outlet tersebut masih sama saja konsisten rasanya, tidak ada yang berubah. Selanjutnya, fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan tren pasar, yang dimana sekarang ini pasar itu sangat luas ketika kita menggunakan teknologi, dan lumpia basah Kataji itu menggunakan itu sebagai peluang bisnisnya. Lalu yang terakhir, menawarkan harga yang kompetitif dibandingkan dengan para pesaingnya. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Lumpia basah Kataji juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan yang cukup signifikan adalah proses pembuatan yang relatif rumit dan memerlukan keahlian khusus. Nah, ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, meskipun produk ini rasanya unggul, perlu diingat bahwa daya tahannya yang rendah dan rentan basi. Dengan demikian, perlu dilakukan penyimpanan yang tepat untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Lalu yang kedua, ketergantungan pada rantai pasok untuk bahan baku dapat menjadi resiko, di mana lumpia basah Kataji ini sangat ketergantungan pada rantai pasok untuk bahan baku. Selanjutnya ada ketergantungan dengan tenaga kerja ahli. Yang terakhir, pesaing ketat dengan bisnis lumpia lainnya di sekitar wilayah yang dapat mempengaruhi pangsa pasar, di mana lumpia basah ini merupakan bukan satu hal yang berbeda lagi, tetapi sudah banyak penjual-penjual lainnya yang menjual produk sama seperti lumpia basah Kataji ini. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, ada permintaan yang cukup tinggi. Lumpia basah merupakan makanan yang cukup populer di Indonesia, terutama di daerah Bandung. Kondisi masyarakat yang sangat konsumtif membuat lumpia basah Kataji ini memiliki permintaan yang tinggi. Selain itu juga, lumpia basah itu dapat dikonsumsi oleh berbagai konsumen, di mana dari mulai anak-anak hingga dewasa itu dapat mengkonsumsinya. Lalu yang kedua, letak tempat usaha yang mudah diakses. Lokasi pada lumpia basah Kataji berada di pinggir jalan raya dan juga terletak di dekat Alfamart yang banyak sekali orang berlalu lalang, sehingga lumpia basah Kataji ini sering dilihat oleh orang yang melewati. Selain dari pelanggan lumpia basah Kataji ini sendiri, ketika ada orang yang melewati tanpa sengaja untuk berbelanja di Alfamart, itu menjadikan lumpia basah Kataji sebagai peluang. Lalu yang terakhir ada pemanfaatan media sosial. Lumpia basah Kataji memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi produk secara rutin dan efektif. Lumpia basah Kataji juga merupakan kolaborasi dengan influencer untuk mempromosikan produknya, di mana itu hal yang sangat membuat lumpia basah Kataji ini semakin banyak dikenal orang. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu jumlah kompetitor yang terus meningkat. Ada banyak bisnis kuliner yang sejenis dengan lumpia basah Kataji, sehingga persaingan cukup sangat ketat. Yang kedua, perubahan tren dan selera konsumen. Tren dan selera pelanggan dapat berubah secara tiba-tiba, sehingga lumpia basah Kataji harus terus berinovasi dan mengikuti perkembangan pasar. Selanjutnya ada kenaikan harga bahan baku. Jika terjadi kenaikan harga bahan baku, maka lumpia basah Kataji mungkin harus menaikkan harga produknya, yang dapat mempengaruhi minat pelanggan dan dalam membeli lumpia basah Kataji tersebut. Yang terakhir ada resiko kerusakan pada saat pengiriman. Pada saat pengiriman ada resiko kerusakan atau kehilangan pesanan yang dapat memberikan lumpia basah, diantaranya ketika dalam pengiriman lumpia basah Kataji itu sering ada bumbu cairnya, sehingga terkadang itu membuat bumbunya itu tumpah di perjalanan gitu. Selanjutnya yaitu ada rencana pengembangan. Rencana pengembangan yang telah kami diskusikan, yang paling berpotensi untuk dikembangkan pada lumpia basah Kataji ini adalah perencanaan pengembangan mengenai perluasan tempat perusahaan. Mengapa kami mengambil
pilihan tersebut karena alasan yang paling utama yaitu kami ingin meningkatkan skala bisnis pada UKM Lumpia Basah Kataji. Nah, melalui perencanaan perluasan tempat, bisnis ini melalui perluasan tempat adalah karena sangat diminati gitu. Lumpia Basah Kataji ini sudah banyak diminati sehingga banyak pelanggan yang ingin datang, tetapi Lumpia Basah Kataji ini berdiri masih terhitung cukup sangat baru. UKM Lumpia Basah Kataji memiliki nilai jual yang bagus karena produknya yang banyak diminati dan disukai oleh berbagai kalangan, serta omset yang dinilai mulai berjalan stabil serta pelanggan yang mulai banyak mengetahui Lumpia Basah Kataji. Tetapi karena keterbatasan tempat yang dimiliki UKM ini, jadi pelanggan hanya dapat menikmati produk ini di luar outlet atau dikenal dengan istilah take away. Selanjutnya ada analisis potensi pasar pada Lumpia Basah Kataji. Yang pertama ada segmen sasaran. Segmen sasaran dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan yang pertama ada geografis, di mana segmen sasaran Lumpia Basah Kataji secara geografis yaitu bertempat tinggal di kota dan Kabupaten Bandung. Lalu yang kedua secara demografis. Lumpia Basah secara demografis ditunjukkan untuk konsumen dalam kelompok usia 13 hingga 50 tahun, tanpa memandang jenis kelamin dengan tingkat pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga mahasiswa ataupun pekerja. Produk ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan bawah, menengah, dan atas. Dalam upaya menciptakan pangsa pasar yang luas, produk dirancang untuk memenuhi selera dan kebutuhan berbagai kelompok usia dan lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga ada berdasarkan psikografis. Lumpia Basah Kataji dirancang untuk menarik berbagai segmen psikografis, mengakomodasi preferensi dan nilai-nilai yang berbeda. Produk ini mengundang pecinta kuliner dan eksplorator rasa yang senang menjelajahi makanan baru serta mencari pengalaman kuliner yang unik. Nah, selain itu, produk ini juga memperkenalkan alternatif bagi anak muda yang mengikuti tren makanan karena Lumpia Basah Kataji memiliki banyak varian topping. Sementara itu, bagi komunitas pencinta makanan jalanan, Lumpia Basah Kataji menawarkan pengalaman kuliner yang autentik. Selanjutnya ada analisis persaingan. Analisis persaingan pada Lumpia Basah Kataji sebagai pemeran di industri kuliner memiliki beberapa faktor penting dalam analisis persaingan. Di antaranya, yang pertama ada ciri khas dan keunikan. Fokus pada makanan Nusantara dengan kualitas bahan-bahan pilihan menunjukkan bahwa Lumpia Basah Kataji mungkin memiliki keunggulan yang kompetitif dalam ciri khas dan keunikan produknya. Dan Lumpia Basah Kataji memiliki banyak varian topping untuk menu lumpia basahnya seperti lumpia basah dengan topping jamur, bakso, tulang, dan beberapa topping lainnya. Yang kedua ada keterbatasan legalitas. Faktor hukum dan regulasi memiliki dampak signifikan pada persaingan perusahaan. Lumpia Basah Kataji telah memenuhi persyaratan legalitas dengan memperoleh izin usaha dan label halal. Keberhasilan dan memperoleh izin dan label halal menunjukkan kesesuaian produk dengan standar dan tata cara yang ditetapkan oleh otoritas terkait serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal. Yang ketiga ada strategi manajemen SDM, di mana penggunaan jaringan personal dan perekrutan dapat menjadi keunggulan bagi Lumpia Basah Kataji ini. Lalu yang terakhir ada modal usaha milik sendiri. Keputusan Lumpia Basah Kataji untuk menggunakan modal usaha milik sendiri memberikan kebebasan finansial yang signifikan. Ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan strategis tanpa ketergantungan pada pihak eksternal. Nah, yang selanjutnya ada analisis SWOT. Lumpia Basah Kataji memiliki jumlah kekuatan yang signifikan, terutama dalam aspek cita rasa unik, penggunaan bahan berkualitas yang tinggi, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tren pasar. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi, seperti proses pembuatan yang rumit dan daya tahan produk yang rentan. Berbagai peluang terbuka lebar bagi Lumpia Basah Kataji.
seperti tingginya permintaan pasar, lokasi usaha yang strategis, dan potensi penjualan melalui platform online. Namun perlu diingat bahwa persaingan yang ketat dan perubahan tren serta selera konsumen yang dinamis merupakan ancaman yang perlu diantisipasi. Selanjutnya ada estimasi permintaan peramalan. Yang pertama ada permintaan potensial. Di sini ada produknya yaitu lumpia basah Kataji dengan daerah Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk Kabupaten Bandung sendiri itu dengan banyaknya jumlah penduduk yaitu sekitar 3 juta jiwa. Persentase penduduk yang mengonsumsi yaitu sebesar 40% dan jumlah konsumsi per orang per bulan sekitar 6 kali dengan harga per porsi 15.000. Nah, ini berikut ada permintaan potensi pasar di mana jumlah konsumsi per bulan sama dengan 3 juta dikali 40% dikali 6 dengan hasil 7.200.000 porsi. Lalu ada nilai permintaan per bulan yaitu sama dengan 7.200.000 dikali 15.000 yaitu sebesar 108 miliar. Kemudian ada data target penjualan di mana di sini ada target penjualan dari pengembangan lumpia basah Kataji ini. Di bulan Januari yaitu sebesar 4.600 atau dapat dilihat sendiri pada PPT-nya. Di sana merupakan data target penjualan lumpia basah Kataji dari bulan Januari hingga bulan Juni. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran sendiri, lumpia basah Kataji memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram dan WhatsApp untuk strategi pemasaran yang sangat efektif. Yang pertama ada strategi produk. Strategi produk yang diterapkan oleh lumpia basah Kataji dengan menggunakan banyak varian topping pada lumpia basah. Pelanggan juga dapat memilih topping tersebut sesuai dengan selera yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua ada strategi harga. Strategi harga yang diterapkan oleh lumpia basah Kataji yaitu menawarkan lumpia basah Kataji dengan harga terjangkau mulai dari 10.000 hingga dengan 17.000 di mana harga tersebut merupakan masih range dalam keadaan cukup terjangkau di Kabupaten Bandung. Lalu ada strategi promosi. Lumpia basah Kataji berhasil memanfaatkan strategi promosi yang efektif melalui Instagram dan secara tidak langsung melalui metode word of mouth. Dengan visual menarik di Instagram, interaksi langsung dan konten kreatif, mereka meningkatkan daya tarik konsumen. Selanjutnya ada strategi saluran distribusi. Lumpia basah Kataji telah dengan cermat memilih saluran distribusi yang sesuai dengan karakter bisnis dan produk. Langkah-langkah termasuk pembelian bahan dari pemasok pelanggan untuk memastikan kualitas tinggi, kontrol langsung dari pemilik terhadap proses produksi, dan penjualan melalui aplikasi online seperti Grab, Gojek, dan Shopee Food untuk meningkatkan akses pasar. Selanjutnya ada bab 3 yaitu mengenai aspek teknis dan operasional pada pengembangan lumpia basah Kataji. Yang pertama, lokasi. Kita menentukan lokasi yaitu berada di KP Citerep RT 4 RW 5 Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Dengan proses dan luas produksi yaitu luas produksi dapat merujuk pada di sini luas produksi maksudnya dapat merujuk pada jumlah hidangan atau jenis makanan yang harus disiapkan dalam rentang waktu tertentu. Nah, untuk luas produksi dari produk lumpia basah Kataji ini yaitu mampu menghasilkan sebanyak 220 porsi per hari. Hal ini disebabkan karena lumpia basah Kataji ini merupakan bisnis dengan metode penjualan yang dilakukan jika ada permintaan atau pemesanan produk dari beberapa customer. Selanjutnya di sini ada denah layout tempat usaha yang telah kami buat. Di bagian belakang itu ada area dapur, lalu depannya ada area kasir dan beberapa meja-meja yang dapat digunakan untuk pemesanan lumpia basah Kataji secara dine-in. Yang keempat ada teknologi dan furniture. Yang pertama ada barang teknologi yaitu seperti mesin kasir, lalu yang kedua ada peralatan pendukung seperti kamera pengawas atau CCTV dan pendingin ruangan atau AC.
Nah, untuk furnitur sendiri kami membutuhkan meja dan kursi, meja penyajian, kitchen set, lemari es, kompor, peralatan dapur, peralatan makan dan minum, papan menu dan beberapa dekorasi untuk menghias outlet dari outlet lumpia basah Kataji ini. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, kami telah membuat struktur organisasi bagi lumpia basah Kataji ini. Tipe struktur yang kami gunakan adalah yang biasa dipakai dengan jenis usaha yang sama, yaitu kafe dan resto dengan kelas bisnis menengah. Nah, di sini di PPT dapat dilihat bagaimana struktur organisasi yang telah kami buat. Yang pertama ada owner, lalu dilanjutkan dengan manajer dan marketing. Yang selanjutnya ada chef, kasir, dan kru atau waiters. Nah, untuk job description dari masing-masing posisi itu sendiri, untuk owner itu bertanggung jawab atas perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengawasan kualitas, manajemen keuangan, perekrutan, kepatuhan peraturan, strategi pemasaran, dan kepuasan pelanggan pada lumpia basah Kataji. Lalu yang kedua ada marketing, yaitu bertugas untuk mengkoordinasi penjualan, promosi, dan hubungan bisnis. Yang ketiga ada manajer, yaitu manajer sendiri itu bertugas untuk meningkatkan kinerja karyawan dan membangun budaya kerja produktif, mendorong pertumbuhan bisnis dan profit secara berkelanjutan, mengembangkan atau merencanakan kebijakan dari sistem pengelolaan SDM, menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi, dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi. Lalu yang keempat ada chef. Nah, chef itu sendiri memiliki tugas untuk memasak pesanan sesuai dengan permintaan tamu, memastikan keamanan pangan, menentukan bahan-bahan pilihan, bereksperimen untuk menciptakan menu-menu baru, mengelola stok bahan baku, membuat dan mengembangkan menu baru, serta mengontrol kualitas dan konsistensi makanan di outlet. Yang kelima ada kasir. Kasir sendiri memiliki tugas untuk mengelola transaksi dan melayani pelanggan dan melayani laporan harian gitu. Kasir ini sendiri mengelola transaksi dan pelanggan menggunakan mesin kasir, menerima dan mengembalikan uang kembalian, mengumpulkan berbagai jenis pembayaran termasuk tunai, debit, kredit, dan e-wallet, memberikan pelayanan pelanggan termasuk menyapa pelanggan, memberikan informasi produk, dan menyelesaikan keluhan pelanggan, menjaga area kasir dan menjaga keteraturan serta ketersediaan yang diperlukan, serta membuat laporan harian dan melakukan pencatatan transaksi setiap harinya. Yang keenam ada kru atau waiters, yaitu mencakup beragam tugas seperti melayani pelanggan, menjaga kebersihan, dan mempersiapkan tempat duduk, memastikan pelanggan bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik, memiliki pengetahuan tentang produk, menu, dan layanan yang ada di outlet itu sendiri. Selanjutnya ada job specification, di mana di sini job specification untuk manajer sendiri yaitu kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik, kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, kemampuan mentorship dan manajerial yang bagus, sikap tanggung jawab, disiplin, dan kepribadian yang baik, kemampuan riset, penyelesaian masalah, dan negosiasi, serta jiwa kepemimpinan, inovatif, dan integritas tinggi. Lalu ada marketing, di mana marketing ini harus memiliki kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan copywriting yang baik. Lalu ada analisis dan strategi pemasaran yang baik, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan komunikasi dan kreativitas, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, good looking, dan jujur. Yang ketiga ada chef. Untuk menjadi chef terdapat beberapa kualifikasi dan keterampilan yang perlu dimiliki, yaitu kemampuan memiliki bahan makanan berkualitas tinggi, kemampuan menjaga kebersihan dapur dan bahan makanan, mampu menciptakan dan mengembangkan menu baru, dan memiliki pengalaman dan keterampilan menjadi chef. Selanjutnya ada kasir. Nah, untuk spesifikasi ini tidak hanya terkait dengan perangkat keras seperti kasir dan komputer, tapi juga terkait dengan kualifikasi dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang kasir. Kualifikasi kasir meliputi pengalaman kerja sebagai kasir atau serupa dalam penjualan, pengetahuan dasar komputer, familiar dengan peralatan elektronik seperti mesin kasir dan POS, kemampuan matematika yang bagus, keterampilan komunikasi dan manajemen waktu yang kuat, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan.
Yang terakhir ada job specification pada waiters. Untuk menjadi waiter memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pelayanan yang ramah dan profesional, kemampuan untuk bekerja sama dengan staf lain yang ada di yang ada di outlet, lalu kemampuan bekerja dengan cepat dan efisien serta good looking. Nah, untuk kebutuhan kerja sendiri, peningkatan pembelian memicu kebutuhan tenaga kerja tambahan. Struktur organisasi mengindikasikan kebutuhan satu chef, satu kasir, satu pelayan, satu manajer, dan pemilik yang berperan sebagai pemasar. Lalu yang keempat ada rekrutmen. Melanjutkan dari kebutuhan tenaga kerja pada suatu usaha yang sedang berjalan atau growth, maka rekrutmen atau perekrutan tenaga kerja dilakukan. Pemberi kerja dalam hal ini dapat dilakukan oleh pemilik maupun oleh manajer. Manajer dapat bertindak sebagai rekruter dan melakukan rekrutmen berdasarkan kebutuhan dan posisi yang dibutuhkan saat itu. Selanjutnya ada ikatan kerja. Ikatan kerja di Lumpia Basah Kataji itu terdapat dua, ada karyawan tetap dan karyawan paruh waktu. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ikatan kerja pada karyawan tetap. Yang pertama yaitu mengenai masa percobaan. Pada karyawan tetap ini melewati masa percobaan selama 3 bulan. Nah, setelah masa percobaan selesai, maka diangkat otomatis sebagai karyawan tetap. Lalu yang kedua ada jam kerja. Karyawan tetap memiliki jam kerja 8 jam sehari atau 48 jam seminggu selama 6 hari kerja dengan 1 hari libur. Lalu yang ketiga yaitu mengenai gaji. Gaji pokok dihitung berdasarkan upah bulanan. Kenaikan gaji bisa berdasarkan kinerja, produktivitas, dan pertimbangan perusahaan. Lalu gaji neto bulanan setelah dipotong pajak. Yang keempat ada kebijakan cuti. Karyawan tetap memiliki hak cuti termasuk cuti tahunan atau 12 hari setelah 12 bulan kerja. Cuti besar, cuti sakit, cuti menikah, dan cuti bersama. Yang selanjutnya ada ikatan kerja pada karyawan harian lepas. Yang pertama ada jam kerja. Pada jam kerja karyawan harian lepas memiliki jam kerja 8 jam sehari. Nah, dengan gaji daily worker di Lumpia Basah yaitu dalam rentang sekitar 80.000 hingga 100.000 yang akan dibayarkan mingguan. Lalu durasi pekerjaan. Pekerja harian lepas memiliki durasi maksimal 15 hari dalam 1 bulan atau 3 bulan berturut-turut. Jika melebihi, status dapat berubah menjadi karyawan tetap. Yang keempat ada ketentuan pengakhiran kerja atau kontrak, di mana jika kontrak diperpanjang lebih dari 2 kali atau lebih dari 5 tahun, status karyawan kontrak dapat berubah menjadi karyawan tetap. Lalu, karyawan kontrak berhak atas uang kompensasi dan ganti rugi jika hubungan kerja diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sistem kompensasi, di mana sistem kompensasi atau pengupahan dari pemberi kerja terhadap pekerja dapat diatur oleh manajer setelah disahkan dan diketahui oleh pemilik atau owner. UKM Lumpia Basah Kataji dapat melakukan sistem kompensasi dengan pembayaran per minggu atau per 2 minggu. Hal ini dapat memicu semangat kerja dan memudahkan manajer dalam mengelola SDM yang ada. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek keuangan. Yang pertama ada kebutuhan investasi. Lumpia Basah Kataji melakukan investasi awal sebesar 235 juta. Dana tersebut digunakan untuk pembelian kebutuhan investasi termasuk peralatan dapur, mesin, perabotan, dan perlengkapan operasional. Investasi mencakup pembelian segala kebutuhan operasional yang diperlukan dan menjalankan usaha, mulai dari peralatan hingga bahan baku. Sebagian dari investasi dialokasikan untuk pembelian bahan baku yang akan digunakan dalam produksi lumpia basah. Nah, sehingga total keseluruhan kebutuhan investasi sebesar 75.585.000. Pembuatan laporan kebutuhan investasi untuk beberapa tahun ke depan menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang. Laporan ini membantu dalam menentukan alokasi dana untuk membangun usaha, pemberian peralatan, dan penyesuaian kebutuhan operasional. Lalu yang kedua ada sumber permodalan dan biaya modal, di mana pada usaha Lumpia Basah Kataji ini dibiayai melalui sumber permodalan yang berasal dari tabungan pemilik yaitu sebesar 235 juta dapat disebut sebagai modal pribadi.
Pemilihan modal pribadi sebagai sumber permodalan ini untuk menghindari risiko besar yang terkait dengan menjual usaha tanpa memiliki tanggungan utang yang berlebihan, serta dapat mengurangi beban keuangan dan meningkatkan stabilitas keuangan. Yang tiga ada prediksi kebutuhan modal kerja. Di layar sudah terdapat prediksi kebutuhan modal kerja di mana sudah tertera apa saja biaya bahan baku yang dibutuhkan dan juga biaya operasional. Di sini ada biaya bahan baku dengan total sebesar pada tahun pertama yaitu sebesar 138.828.000. Yang selanjutnya di mana tahun-tahun berikutnya meningkat secara 10%. Diperhitungkan dengan meningkat secara 10%. Lalu dilanjutkan ada dengan biaya operasional pada tahun pertama yaitu sebesar 15 juta, kemudian dilanjutkan dengan tahun-tahun berikutnya yang dimana direncanakan di sini naik sebesar 10%, sehingga dimana total pada tahun pertama untuk biaya produksi dan operasional yaitu sebesar 100, maksudnya biaya bahan baku dan operasional yaitu sebesar 153.828.000. Nah, di sini ada yang selanjutnya ada prediksi perhitungan depresiasi aset, di mana dapat dilihat di gambar bahwa di sini ada beberapa item yang mengalami depresiasi aset selama 5 tahun usaha. Seperti contoh, di layar dapat dilihat bagaimana perhitungan penyusutan aset di mana setiap tahunnya itu akan menurun sebesar 10%. Selanjutnya ada perhitungan penyusutan aset pengganti. Di sini ada beberapa item yang mendapatkan penyusutan aset pengganti. Yang pertama ada kompor, wajan, sendok, garpu, dan panci. Dengan total pada tahun kedua atau tahun 2025 yaitu sebesar Rp2.299.750.000. Dilanjutkan dengan tahun-tahun berikutnya yaitu ada 1.563.750. Bagaimana dengan usia dari aset tersebut? Selanjutnya ada prediksi arus pendapatan dan biaya produksi. Di mana di sini kita menjumlahkan pendapatan berdasarkan jangka waktu 5 tahun. Di sini di layar sudah terdapat sebanyak 5 tahun. Yaitu dengan tahun pertama produksi sebanyak 37.440 unit, dilanjutkan dengan tahun-tahun berikutnya yaitu dihitung akan meningkat sebesar 10%, sehingga pada total pendapatan yaitu sebesar kurang lebih 1 miliar pada tahun kelima. Nah, selanjutnya yaitu prediksi cash flow. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prediksi cash flow, di mana yang pertama ada pendapatan penjualan itu per tahun. Di tahun pertama yaitu sebesar 524 tabel di atas tabel teratas sudah dalam masuk ke rupiah jutaan gitu. Yang pertama ada 524 juta dengan biaya produksi kurang lebih 153 juta. Biaya lainnya itu kita tidak ada, sehingga pendapatan operasional pada tahun pertama itu sebesar 371 juta. Biaya bunga tidak ada karena rupiah basah kataji ini tidak meminjam dari pihak ketiga. Lalu pendapatan setelah membayar bunga itu masih tetap 371 juta dengan depresiasi aset yaitu sebesar 22 juta. Lalu arus kas setelah depresiasi yaitu sebesar 349 juta dengan pajak 34,9 juta, di mana pajak ini dihitung dari arus kas setelah depresiasi dikali dengan 10%. Nah, lalu ada arus kas setelah pajak yaitu sebesar 314 juta, di mana arus kas setelah pajak tersebut merupakan hasil dari arus kas setelah depresiasi dikurangi dengan pajak, sehingga menghasilkan sebesar 314 juta, di mana lalu ada depresiasi aset kembali yaitu sebesar 22 juta
Sehingga aruskah setiap periode pada tahun pertama yaitu 336 juta, dan pada tahun-tahun berikutnya itu dapat dilihat dari tabel yang telah ditayangkan. Nah, seperti itulah penjelasan dari kelompok 2 mengenai pengembangan usaha pada outlet Rupiah Basah Kataji. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.